Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin binnar. Wa bisanadil muttasil lil muallifi rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain al-Fatihah. Jamaah majelis silaturahmi dan zikir subuh ahad tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para tokoh masyarakat, para kiai, para guru, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus majelis silaturahim dan zikir subuh ahad, juga DKM Masjid Islahul Ummah. Baik, pada hari ini kita lanjut surah Al-Baqarah ayat 23. Kita langsung aja ke baris keempat itu. Karena kemarin udah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih. Lihat tafsir itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Ai idza kuntum ayuhan nas, jika kalian wahai manusia fi syakkin wartiyabin, dalam keraguan, fi sidqi hadzal Qur'an, dari kebenaran Al-Qur'an ini, al-mu'jizi fi bayanih, yang keterangannya mengandung mukjizat, wa tasyri'ihi, dan undang-undangnya mengandung mukjizat, wa nazmihi, dan susunannya, alladzi anzalnahu ala abdina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami dan Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang masih banyak orang ragu terhadap kebenaran Al-Quran, terutama orang-orang yang masih memeluk agama selain Islam. Sebab kalau dia yakin pasti sudah memeluk Islam. Ini Allah tantang nih orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Fa'tu bi suratim min mithlih, silakan buat satu surah semisal Al-Quran. Ai fa'tu bi suratin wahidatin fi mithli hadzal Quran, buat satu surah seperti Al-Quran ini yang 30 juz. Fil balaghati wal fasahati wal bayan, buat semacam Al-Quran
kemu'jizatannya dalam hal balaghah, fasal dan bayan. Ini ilmu sastra nih, Pak. Ya. Di Atibian itu setiap malam Rabu dikaji kitab nih. Syarah Qudujuman Fil Ma'ani wal Bayan. Ini tentang ilmu sastra. Jadi mu'alat itu kan yang dasar nahu, sorob, itu tata bahasa namanya. Bagaimana kita nggak salah dalam memberikan i'rab harokat, itu tugasnya nahu itu. Sama sorob, jangan salah baca. Ini yang Bapak lihat ada barisnya apa enggak? Makanya disebut dengan kitab gundul, kitab kuning. Kuning itu bahasa Arab. Sufroh, kitab yang kosong, kosong dari baris. Walaupun sekarang istilah kitab kuning perlu bergeser. Bab ini juga yang saya punya kitabnya kitab putih, gitu. Ya, tuh Bapak fotokopi kan kitab putih. Tapi kenapa disebut kitab kuning? Tadi pertama diambil dari kata-kata sufroh. Sufroh itu bisa artinya kuning, bisa artinya nggak ada baris. Yang kedua, orang-orang dulu tuh cerdas cara berpikirnya. Bikin kitabnya berwarna kuning. Kalau putih ini, Pak, kalau kita baca nggak kuat, radiasi. Bapak baca buku nih, bukunya warnanya putih lembarannya, itu nggak kuat, ya. Tapi kalau warna kuning, itu nggak kena radiasi. Nah itu kelebihannya. Kitab kuning. Dulu kitab kuning itu bahannya campuran kunyit. Kenapa kuning? Ya karena campuran kunyit. Makanya tahan kutu buku, tahan dari kutu-kutu yang bisa menghancurkan lembaran itu. Makanya kalau udah tahu jangan dikasih tahu istri, udah takutnya bikin nasi goreng kagak ada kunyit, kitab kuning dipotongin. Tapi dulu ya, sekarang mah mungkin ada zat lain. Makanya kitab kuning tuh awet, Pak. Ya, bukan hanya mutu kertas, tapi ada zat alaminya itu. Ya gitu tuh, semintas biar paham kitab kuning. Karena gundul dia harus pakai ilmu cara bacanya. Ilmu dasarnya ada namanya nahu, sorob. Ya, itu untuk bagaimana kita bisa memberikan harokat. Itu ada ilmunya, ilmu nahu dan sorob. Nanti ada lagi lebih tinggi dari nahu dan sorob, namanya balaghah, sastra namanya. Bukan tata bahasa tapi sastra. Nah, alhamdulillah di Atibian itu saya ngajak para asatidz untuk mengkaji kitab ini, kitab sastra namanya. Ini penting kalau kita ingin mengkaji tafsir, ya harus paham sastra. Kalau enggak, rasa kebahasaan kita kurang nanti. Orang yang punya rasa kebahasaan tinggi, jangankan ngelihat makna, ngelihat susunan Al-Quran aja udah nangis dia. Jangankan ngelihat tafsir, baru dia baca artinya aja udah nangis dia. Kenapa? Betapa indahnya susunan Al-Quran tuh. Jadi silakan buat semisal Al-Quran yang di situ mencakup sastranya, balaghahnya, fasohanya, kepasihannya, wal bayan. Jadi Bapak, kalau bicara ngomong fasohah, fasih ya. Kalau dalam ilmu sastra itu ada fasohatul kalimat. Kalimatnya fasih. Ada lagi fasohatul kalam. Ungkapannya fasih.
Ada lagi fasahatul mutakalim, yang ngomong fasih. Al-Quran begitu dikaji dari sisi sastra, bahkan dari segi ilmu bahasa, itu luar biasa. Fasahannya itu kelihatan. Contoh, ya, kalau di sini ada bahasa yang dianggap nggak fasih, baik dari segi kalimat, ungkapan, atau yang ngomongnya. Nah, ada yang namanya disebut dengan fasahatul kalimah. Kalimatnya fasih, kata-katanya itu fasih. Bapak, ada orang Arab itu kalau ngomong bahasanya nggak fasih, nggak enak disebut, seperti kalimat hu itu. Ha gede, ain, kho, ain. Coba, bisa nggak nyebut? Itu nggak cukup sekali nyebutnya. Sastrawan bangsa Arab itu kan pandai membuat syair. Di Mekah itu ada pasar namanya Pasar Ukaz namanya. Kalau ada karya sastra yang terbaik, itu hadiahnya digantung di dinding Ka'bah. Itu kebanggaan itu. Suku ini menampilkan karya sastranya. Yang terbaik digantung di dinding Ka'bah. Luar biasa. Makanya begitu Al-Quran turun, habis semua ahli sastra, diam semua. Begitu baca Al-Quran, geleng kepala. Makanya Umar bin Khattab, penyebab masuk Islamnya kan sederhana. Ketika adiknya Fatimah dengan suaminya Khobab, kan jagoan itu siapa? Umar bin Khattab kan? Diprovokasi sama orang kafir Quraisy. Lo ya, kata gitu kalau bahasa Betawi ini. Orang baik lo urusin, no lihat no, adik ipar lo lagi ngapain? No lihat lo, adik lo lagi ngapain? Lagi baca-baca buatan Muhammad, begitu. Dibawa pedang pak, dia mau bunuh tuh adik iparnya sama adiknya. Benar begitu masuk, Khobab dengan Fatimah sedang mengkaji Al-Quran. Habis tuh lembaran diacak-acak, dibuang, bahkan mau dibunuh. Tapi Allah kasih hidayah. Belum sempat ini pedangnya kena leher adik iparnya, dilihat ada lembaran di bawah. Dibaca, pas surat Toha. Apa Umar begitu baca? Ma ahsan hadzal kalam wa akramah. Alangkah indahnya ungkapan ini dan alangkah mulianya ungkapan ini. Padahal awalnya mau ngebacok. Langsung ngomong sama Khobab, anterin gue ke Muhammad. Wah, dia takut Nabi Muhammad mau dibunuh. Anterin. Jagoan kan ngomong gitu ya. Dia lagi nyontohin jagoan pak ngomongnya gitu ya. Akhirnya dianterin. Itu semua orang yang ada di rumah itu takut. Diketok aja pintu. Ana Umar, buka. Ya ampun, preman ngomongnya segede-gedenya. Apa yang terjadi? Nabi diam aja. Dia menyatakan masuk Islam depan para sahabat, coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Nabi takbir sampai kedengeran tuh di sekitar Mekah. Ada apa ini? Rame, orang pada takbir. Umar masuk Islam. Belum mengkaji Al-Quran, belum, baru susunannya doang. Ya, makanya silakan Anda buat semisal Al-Quran. Susunannya, sastranya, keterangannya, belum aspek hukumnya. Luar biasa Pak. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang ngaji sastra Arab. Ya, Bapak baca puisi, kalau nggak punya perasaan sastra kan kurang menikmati kan? Nah itu. Ini ada ilmunya namanya, ada tingkatannya lah, ada tingkatan yang menengah. Nah, ini udah paling tinggi deh nih, ya. Kudu Zuman. Tuh saya baca setiap malam Rabu itu.
dengan tafsirnya tafsir An-Nasafi, tafsir sastra juga. Saya seminggu baca 5 tafsir, Pak. Di sini baca tafsir Sofwatul Tafasir. Malam Senin intar di Mushola Istiqomah ya tafsir Jalalain. Kemudian hari Selasa sorenya di Majelis saya baca tafsir Munir Nawawi. Dan malam Rabunya tafsir An-Nasafi. Ya. Minggu pagi itu, minggu pertama dan ketiga, lain lagi tafsir Al-Wahidi. Itu yang kehitung lah. Kenapa begitu, Pak? Pengayaan gitu. Karena masing-masing mufasir punya wacana yang beda. Ada yang mengkaji nahunya, ada yang mengkaji balaghahnya, ada yang mengkaji hukumnya. Tafsir itu ratusan, Pak. Ya, kalau bilang ribuan mungkin bisa. Maaf, saya kebenaran S2 saya kan Ulumul Quran sama Ulumul Hadits. Udah kerjanya itu aja ngutak-ngutik tafsir aja gitu. Pas S3 saya balik lagi ke fikih. Di S3 saya bidang fikih. Kenapa? Ya karena bagaimana kita akan bisa memahami fikih dengan baik kalau kita kurang memahami kandungan Al-Quran gitu. Ini pribados ya. Tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya Al-Quran. Udah banyak pengarang tafsir. Bahkan ada yang sampai 30 jilid. Luar biasa. Nah itu, jadi silakan kata Allah bilang, tang-tang, kalau memang ente meragukan Al-Quran, silakan bikin semisal Al-Quran. Luar biasa, Pak. Tadi dalam bidang tasra, ya, ada yang namanya fasahatul kalimat. Kalimatnya fase. Ada fasahatul kalam. Ungkapannya fase. Ada fasahatul mutakalim. Orang yang bicaranya fase. Al-Quran semuanya kena. Ini kalau saya bahasa salahnya entar jadi ribet dulu saya. Ini contoh gini aja deh. Ya. Setelah Al-Quran sempurna diturunkan, itu banyak para pakar ilmuwan mencoba meneliti huruf-huruf yang ada di Al-Quran, meneliti ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Contoh yang gampang, Pak. Ini saya petik dari tafsir nih. Perasaan saya juga pernah jelaskan. Mati apa arti? Bahasa Arabnya mati apa? Al-maut. Lawanannya apa? Hidup. Bahasa Arabnya apa hidup? Hayat. Bapak lihat di Al-Quran, kata mati dan hidup yang bertentangan itu sama-sama disebut 145. Padahal Nabi nggak pernah ya belajar. Contoh, bahaya, bahasa Arabnya al-madharah. Lawanannya an-naf'u manfaat. Dikaji oleh ulama tafsir, kalimat itu sama-sama disebut 50 kali. Kalau kita nih baca Al-Quran, iseng-iseng lah pakai stabilo. Begitu ketemu al-madharah, stabilo. Lawanannya pakai stabilo warna beda. Itu sama-sama disebut 50 kali. Padahal itu kalimat yang bertentangan maknanya. Dingin, apa bahasa Arabnya dingin? Al-bardu, lawanannya apa? Panas, al-haru. Bapak kalau baca Al-Quran, kalimat al-bardu dan al-har sama-sama disebut 4. Ini dari segi belum isinya belum, baru kalimatnya doang. Kejelekan, bahasa Arabnya as-sayyi'at. Lawanannya apa? As-sholihat, kebaikan. Itu kan bertentangan. Tapi sama-sama disebut 167 kali. Sempit apa sempit? Ad-doyik. Lawanannya apa? Senang. Tenang. Tentram. Dalam Al-Quran tumakninah. Ad-doyik dengan tumakninah yang bertentangan maknanya itu sama-sama disebut 13 kali.
cinta, ar-raghbah, suka, ar-raghbah. Lawanannya ar-rahbah, takut. Kan berlawanan tuh. Itu ar-raghbah dengan ar-rahbah. Ar-raghbah dengan ar-rahbah sama-sama disebut 8 kali. Iman, lawanannya apa? Al-kufru. Kalau Bapak lihat Al-Quran, kalimat iman disebut sebanyak 17 kali. Lawanannya Al-kufru 17 juga. Surah Quraisy ada Asyita, musim apa? Lawanannya apa? As-Saif, ya kan? Apalkan surah itu? Musim panas, musim dingin, kan bertolak belakang tuh. Sama-sama disebut sekali. Bapak tidak akan dapati lagi di Al-Quran kalimat Asyita, As-Saif, kecuali di surah Quraisy. Tapi masing-masing disebut berapa? 1 kali. Ini baru kalimatnya doang. Sekarang, hari. Bahasa Arabnya apa? Yaumun. Dalam setahun, menurut Falakia, setahun berapa hari? 365 hari. Kalimat yaum dalam Al-Quran ada 365. Al-Quran turun-turun aja udah, sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Tapi begitu rampung, dihitung oleh mufasir, kalimatnya doang kayak begitu. Nah, nggak Bapak ngirim surat sama mantan pacar, kalau dihitung, kalimat yang bertentangan sama. Nah, boro-boro kan gitu kan. Dalam sehari, dalam sebulan berapa hari? Umumnya 30. Yaumain dalam Al-Quran ada 30 kali. Bulan. Bahasa Arabnya apa? Syahrun. Contoh, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Tahun berapa bulan? 12 bulan. Kalimat syahrun di Al-Quran ada 12. Langit, apa langit? Bisa samawat, bisa as-sama. Tapi kalimat as-sama dalam Al-Quran yang artinya langit ada 7. Langit berapa lapis? Makanya jangankan dari isinya, Umar bin Khattab langsung mewek baru ngelihat susunannya. Mungkin selama ini dia kejebak sama provokasi orang-orang Arab. Apa itu Al-Quran? Baru dapat surat Toha, ujungnya doang masuk Islam dia. Ma ahsan hadzal kalam wa akramah. Alangkah hebatnya, alangkah mulianya, alangkah indahnya susunan ini. Bengong nggak? Iya, baru 1 tuh. Belum, kan ada i'jaz Quran, kemu'jizatan Al-Quran fil ilmi, dalam bidang ilmu, dalam bidang tasyri' dan macam-macam, Pak. Ini kalau saya bahas nih segini nih nggak hatam 2 jam nih. Ya Allah. Makanya benar tuh tadi. Kalau memang ente ragu terhadap Al-Quran, silakan buat 1 surah saja. Yang sastranya, yang keterangannya, yang susunannya. Gak ada yang sanggup. Oke, kalau 1 surah nggak sanggup, Allah tantang lagi sekarang begini. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Silakan panggil teman-teman kamu, konco kamu, kumpulin semua. Paham? Tapi selain Allah, silakan ente musyawarah, silakan ente rapat, silakan ente kumpul, bikin semacam Al-Quran, panggil semua teman-teman ente. Allah tantang, nggak sanggup, kumpulin. Seluruh orang Mekah kumpulin, bikin semisal Al-Quran. Jangankan 1 semisal Al-Quran, 1 surah aja nggak mampu. Fa'tu bisuratin wahidatin mimiti hadzal Quran fil balaghati wal fasahati wal bayan. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, silakan buat 1 surah saja. Enggak semua, enggak. 1 surah saja seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, panggil. Kalau bahasa Betawinya, konco ente panggil semua. Tahu konco enggak?
Oleh ganti panggil, teman panggil. Min dunillah selain Allah. Wad'u a'wanakum wa ansarakum. Panggil kawan-kawan kalian wa ansarakum. Dan penolong-penolong kalian. Alladzina yusa'idunakum. Yang membantu kalian ala mu'aradatil Qur'an. Untuk menentang Al-Quran. Ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Selain Allah. Panggil tuh teman-teman yang menentang Al-Quran. Orang-orang brengsek disuruh kumpul semua. Orang brengsek kumpulin. Kumpul, bikin satu surah aja. Bukan satu Al-Quran, bukan, Pak. Apa surah yang paling pendek? Inna a'toyna. Lihat ujungnya sama nggak? Inna a'toyna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sya'naka huwal abtar. Ro semua ujung. Ya, tapi jangan dikira Nabi itu pembuat syair, enggak. Kan ada dalam surah Yasin. Nabi itu bukan penyair, bukan. Ya. Tapi begitu diteliti dalam ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah itu terbagi 3, Pak. Ada ilmu bayan, ma'ani, badi. Nah, badi ini khusus meneliti tentang keindahan susunan ayat. Awal ujung. Coba. Surah yang kedua, yang pendek apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, dal ujungnya. Allahus somad, dal ujungnya. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu, dal semua. Bapak teliti sendiri dah. Ya. Terus fa innahu la yaqdiru ayatiya bimithlihi illallahu. Maka sesungguhnya tidak ada yang mampu membuat semisal Al-Quran satu surah kecuali Allah. Cuma Allah yang mampu. Ini belum isinya, belum. Belum i'jazul Quran fi tasyri', belum. Baru dari aspek kebahasaannya saja. Dikaji oleh ahli nahwu, ahli sorof, ahli sastra. In kuntum shodiqin, jikalau kalian ngaku orang-orang yang benar. Apa mananya? Ana mukhtarikun. Kalau Al-Quran itu memang diciptakan. Jadi kan tuduhan orang Arab itu atau orang Orientalis sampai sekarang, Al-Quran itu bukan minallah. Al-Quran made in Muhammad. Al-Quran itu ciptaan Muhammad. Makanya kenapa Nabi kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabi girang tuh, dipuji nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Sholawatnya apa? Nabiyil ummiyi. Coba kalau orang digituin marah nggak? Enak aja loh, gue dibilang kagak bisa baca, nggak bisa tulis. Emang gue buta huruf. Tapi Nabi dipuji buta huruf, dijempolin umatnya. Apa tuh umi? La yaqra wa la yaktub. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Bodoh dong. Iya. Kenapa Nabi nggak bisa baca? Dengan tidak bisa bacanya Nabi, dengan tidak bisa tulisan Nabi, semakin membuktikan Al-Quran minallah. Nabi nggak pernah makan bangku sekolah. Kenapa? Keras bangku sekolah itu. Pada bongong baik dah. Nabi nggak pernah makan pulpen, nggak pernah makan pensil, nggak pernah makan garisan. Kalau kita kan dari SD makan pulpen, makan garisan, makan penghapus, ya gitu. Alias Nabi nggak pernah sekolah. Kenapa? Yakti Jibril, cukup. Kalau ada masalah, sebelahnya yang jawab Jibril. Makanya kan ada kalimat yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Jawabannya bakul, contoh. Yas'alunaka nisa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Dijawab sama Nabi. Kul innama ilmuha indallah. Yang tahu kiamat cuma Allah, yang sok tahu. Israel dikit lagi kalah, dikit lagi kiamat, pret begitu. Ya kan ada tuh penggiat kiamat, saban-saban ada indikasi ngarah ke sana, langsung aja tebak.
Ini mah tahun 2026 sampai sekarang belum. Iya, itu ada cocokologi itu. Ya, jangankan dia, Nabi aja diserahkan kepada Allah. Gak penting Pak kiamat. Makanya ada sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kapan kiamat? Rasul bilang, ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan buat kiamat? Itu yang penting. Kiamat mah ditanya, gak ditanya bakal. Iya, kan Al-Quran yang ngomong. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Kiamat bakal datang. Kulu atin korib. Tiap yang bakal datang deh. Bapak nih besanan nih. Dari mana? Dari Alaska nih. Paham nggak? Besan bapak dari Alaska. Alaska tuh mana? Sebelah kanan Pitara. Tuh. Ya. Antartika. Punya besan di Antartika. Mau datang ke Pitara. Baru bilang OTW udah deket banget. Bang, udah sampai mana? OTW gitu. Padahal masih di mana? Kan bakal datang. Tiap yang bakal datang deh deket. Jadi Allah bilang kiamat itu bakal datang. Berarti dekat udah. Mudah-mudahan bulan besok. Amin. Setiap kali Nabi ditanya, alunaka, mereka bertanya kepada Mu'nisa tentang kiamat. Dijawab. Yang jawab siapa? Jibril. Kul, jawab. Itu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Selalu kalau ditanya, jawabannya wahyu lewat Jibril. Atau langsung. Dapat ilham dari Allah, dapat wahyu langsung. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Masa haid. Apa jawaban Nabi? Kul huwa adza. Katakan haid itu penyakit. Pak tajilun nisa fil mahid. Jauhkan istri kalau sedang haid. Makanya Pak di barat, di Eropa banyak mengedap penyakit kanker rahim karena nggak paham hukum Islam. Di sana banyak suami istri, kadang-kadang istrinya haid masih diembat juga. Ujungnya apa? Itu, ini kalau saya bahas nih, itu luar biasa ini. Bang Boah juga. Orang kalau haid itu pelumasnya nggak keluar. Bapak punya mobil, ada seher nggak? Sekarang supaya seher nggak kebakar bagaimana? Ada oli kan gitu kan? Jug 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 jug. Kan ada oli nggak kebakar tuh. Seher enak. Orang kalau haid nggak ada pelumasnya. Masuk torpedo, digosok terus. Ya ampun, lecet. Begitu lecet, luka, kena haid. Kul huwa ada haid itu penyakit. Itu. Syariat. Ada bengong baik? Jadi pikirin tuh katanya oli. Kalaupun keluar nggak banyak. Kalaupun keluar, pelumasnya nggak banyak perempuan kalau lagi haid. Makanya bahaya. Emang torpedo tuh masuknya sekali kan begitu. Kacau itu kayak seher begitu. Paham? Begitu luka, sekarang gini, besi ketemu besi, jadi apa? Kalau lecet, api. Kayu ketemu kayu, lecet, jadi apa? Api. Daging ketemu daging, ujungnya apa? Bukan jadi api, lecet. Begitu lecet, Allah bilang, kul huwa ada, katakan haid penyakit. Kena dari haid, tuh kanker rahim tuh. Makanya hati-hati. Di barat tuh baru mengakui. Nggih? Ya. Dijawab. Nabi nggak bisa baca. Tapi luar biasa Pak. Nah bulan besok udah saya bahas tuh, tentang kemujizatan dan aspek ilmu. Ini dikit aja deh. Contoh lagi. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Jangan sok tahu masalah ruh. Dijawab nggak sama Nabi? Dijawab. Kul ar-ruh min amri rabbi. Ruh urusan Tuhan gue. Nggak ada orang tahu ruh. Nggak ada. Dan masih banyak yang lain. Luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut. Jadi Allah tantang tadi orang-orang yang nggak percaya Al-Quran suruh buat semisal Al-Quran. Satu surah aja gitu. Nggak mampu. Ya, insya Allah nanti kita lanjut. Ini udah enak nih pembahasannya nih, ya. Kita bahas tentang Ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran.
ya karena udah sore ya. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.